Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Hasanah dengan NIM 641419023 dari kelas 6A Peminatan Epidemiologi dan Biostatistik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi identifikasi nyamuk dan praktik langsung identifikasi nyamuk di tempat tinggal. Langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan mengenai nyamuk secara umum. Jadi di Indonesia sendiri ada 18 generasi nyamuk, namun hanya ada 5 yang termasuk ke dalam vektor penularan penyakit. Yang pertama itu ada Anopheles, yang kedua ada Aedes aegypti, ada Culex, ada Mensonia, dan Armigires. Nah, Anopheles itu biasanya dikenal dengan nyamuk malaria yang dapat menyebabkan penyakit malaria dan filariasis. Terus Aedes aegypti itu menyebabkan demam berdarah dan filariasis. Lalu Culex itu filariasis dan Mensonia juga filariasis. Sedangkan Armigires itu biasanya menyebabkan chikungunya filariasis. Selanjutnya ada taksonomi nyamuk secara umum. Jadi nyamuk itu masuk ke dalam kingdom Animalia, phylumnya itu Arthropoda, subphylumnya itu Mandibulata, kelasnya Insecta, ordonya Diptera, subordornya sendiri itu Nematocera, terus familinya itu Silicidae. Nah, jadi ordo Diptera itu mempunyai 2 sayap, Diptera di sama tera. Nah, di itu artinya 2, sedangkan tera itu artinya sayap yang terdapat pada mesotoraks nyamuk, dan terdapat juga sayap yang rudimenter yang berfungsi sebagai alat keseimbangan atau haltera pada nyamuk. Lalu ada ciri-ciri dari nyamuk secara umum, yaitu urat sayapnya itu bersisik. Seperti sering kita lihat, urat sayap daripada nyamuk itu bersisik. Terus proboscisnya itu panjang, mempunyai sirip penutup tubuh. Jadi siripnya itu dia gunakan sebagai penutup tubuh. Sisik pada sirip tubuhnya itu berubah menjadi jumbai. Lalu sayap yang terdiri dari 6 urat sayap. Nah, dari 6 urat sayap itu sayap kedua 4 sama 5 itu biasanya itu bercabang. Nah, selanjutnya seperti gambar yang kita lihat. Nah, ini ada gambar mengenai siklus kehidupan nyamuk, yang seperti kita ketahui bahwa nyamuk itu berasal dari telur yang berubah menjadi jentik-jentik atau larva, lalu berubah menjadi pupa atau kepompong, sampai hingga akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai genus Anopheles. Nah, genus Anopheles ini memiliki ciri morfologi ujung abdomen yang meruncing. Seperti kita lihat di gambar, ujung abdomen dari genus Anopheles ini meruncing. Terus juga dia tidak memiliki polifili, sisik pada sayapnya itu simetris, skutelumnya dengan 1 lobus saja, dan jam aktifnya itu pada malam hari sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi. Lalu ada beberapa kebiasaan dari nyamuk Anopheles. Yang pertama ini, habitat dari nyamuk ini lebih menyukai air yang bersih dan tidak tercemar. Terus juga gigitan nyamuk ini biasanya menggigit di malam hari dan biasanya beristirahat di dalam ruangan atau di luar ruangan, tergantung dari jenis spesies dari Anopheles ini. Terus juga nyamuk Anopheles betina ini yang sudah menghisap darah dapat menghasilkan 50 sampai 150 telur dalam satu waktu saja, dan siklus hidupnya itu seperti nyamuk pada umumnya yang diawali dengan telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Biasanya itu membutuhkan waktu 6 sampai 10 hari dengan metamorfosis sempurna, dimulai dari telur, larva, pupa, sampai menjadi nyamuk dewasa. Nah, selanjutnya ada genus nyamuk Aedes aegypti. Nah, ciri morfologinya seperti yang sering kali kita lihat bahwa nyamuk Aedes aegypti ini mempunyai ciri abdomen dan kaki yang mempunyai belang-belang putih. Lalu juga perbandingan panjang proboscis dengan palpusnya itu 1/4 sampai 1/5. Terus shersinya pada abdomennya itu menonjol seperti yang dilihat di gambar, itu sangat menonjol sekali. Lalu tidak memiliki polifili,
sisik pada sayapnya itu simetris dan waktu aktifnya itu sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi, ketika sore itu sekitar jam 3 sampai jam 5. Nah, sedangkan genus Aegypti-nya sendiri hampir sama dengan abdomen yang ujungnya lancip, warna hitam dengan belang-belang putih pada abdomen dan kakinya, lalu mensontum dengan gambaran leire harpanya itu putih. Nah, genus Aedes aegypti juga memiliki siklus hidup tahapan dari telur sampai nyamuk biasa dengan siklus yang sempurna dan membutuhkan waktu 6-8 hari dengan metamorfosis yang sempurna dimulai dari telur, larva, pupa sampai menjadi nyamuk dewasa. Nah, habitat nyamuk Aedes aegypti juga biasanya berkembang biak atau bertelur di genangan air bersih. Biasanya itu di dalam rumah, di bak mandi, terus juga tertarik pada warna gelap seperti hitam dan merah, dan dapat terbang dalam jarak dekat sekitar 50-100 meter. Nah, selanjutnya ada genus Armigires, di mana genus ini memiliki ciri morfologi proboscis yang melengkung, dapat dilihat di gambar, proboscisnya itu melengkung ke bawah, kecuali Armigires leucateria. Terus juga panjang palpinya itu hampir setengah dari panjang proboscis. Lalu sersi pada abdomennya itu tidak menonjol, serta genus ini juga tidak memiliki polifili. Terus sisik pada sayapnya itu berbentuk simetris, dan tarsus pada kaki belakang segmen satunya itu lebih pendek dari 4 segmen berikutnya. Terus jam aktifnya itu biasanya jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, dan sorenya itu sekitar jam 5 sampai jam 6 sore. Nah, selanjutnya ada genus dari nyamuk culex. Nah, nyamuk culex ini memiliki ciri morfologi di mana perbandingan panjang proboscisnya ini dengan palpus kurang lebih 1/4 sampai 1/5. Sersi pada abdomennya ini juga tidak menonjol, serta sama dari genus Culex ini juga tidak memiliki polifili. Terus sisik pada sayapnya itu simetris dan waktu aktifnya itu pada malam hari. Nah, selanjutnya ada beberapa kebiasaan dari nyamuk Culex. Yang pertama itu habitatnya itu lebih memilih untuk berkembang biak pada air dan genangan air yang tercemar seperti got dan yang lainnya. Terus biasanya genus ini juga memilih beristirahat di dalam ruangan sebelum dan sesudah makan atau menghisap darah. Lalu lebih menyukai warna gelap seperti warna hitam. Dan nyamuk ini juga mempunyai jarak terbang yang cukup jauh, lebih jauh dari genus Aedes aegypti, di mana hanya 50-100 meter. Dan pada genus Culex juga memiliki siklus hidup yang sempurna dimulai dari telur, larva, pupa, hingga nyamuk dewasa. Dan biasanya juga membutuhkan waktu 6-10 hari dari proses telur sampai menjadi nyamuk dewasa. Nah, yang selanjutnya ada genus dari nyamuk Mansonia. Nah, Mansonia ini juga sama, perbandingan panjang antara proboscis dengan palpusnya itu kurang lebih 1/4-1/5 proboscis. Dapat dilihat di gambar nyamuk Mansonia itu seperti apa. Lalu sersi pada abdomennya itu tidak menonjol. Jadi berbeda dengan genus-genus yang lain. Nah, Mansonia ini tidak menonjol abdomennya, terus juga tidak memiliki polifili. Terus sisik pada sayapnya itu simetris. Nah, yang selanjutnya ada beberapa kebiasaan dan habitat pada genus Mansonia. Biasanya genus ini hidup di rawa-rawa yang biasanya ditumbuhi dengan tumbuhan air. Terus juga biasanya hidup di lingkungan hutan yang biasanya ditumbuhi dengan banyak-banyak tumbuhan dan pepohonan. Terus juga jenis ini juga biasanya hidup di rawa yang endemik, lingkungan yang kotor, terus juga di area peternakan atau di tempat-tempat yang memang sudah tidak terpakai. Seperti itu. Nah, untuk siklus hidupnya sendiri biasanya telur dari genus ini diletakkan di balik permukaan dan tumbuhan air
Nah, telur ini akan menetes itu sekitar 2 sampai 4 hari hingga menjadi larva yang biasanya memang hidupnya itu di dalam air. Metode yang digunakan untuk membuat nyamuk terperangkap yaitu dengan cara memanfaatkan botol bekas dengan dipotong menjadi 2 bagian, lalu setelah itu bisa dibungkus dengan plastik berwarna hitam karena nyamuk menyukai yang berwarna hitam. Setelah itu dimasukkan dengan air ragi dan air gula untuk menarik perhatian nyamuk agar masuk ke dalam. Setelah itu disimpan di tempat yang banyak menjadi tempat perindukan nyamuk. Jika nyamuk hasil tangkapan belum pingsan, maka bisa diberikan kapas yang dibasahi dengan klorofom lalu didekatkan dengan nyamuk. Inilah hasil tangkapan nyamuk. Nyamuk-nyamuk ini masuk ke dalam genus Aedes aegypti, Anopheles, dan Culex. Untuk melihat lebih jelasnya, lihat pada gambar berikutnya. Untuk sampel nyamuk yang pertama masuk ke dalam genus Aedes aegypti karena dapat kita lihat dari tubuh nyamuk tersebut berwarna hitam kecoklatan, lalu dalam tungkainya memiliki bergaris-garis putih dan hitam, lalu ukuran tubuhnya juga sedang, hanya 3-4 cm. Tubuh dan tungkainya juga ditutupi sisik dan garis-garis putih keperakan. Di bagian punggung atau dorsal dari nyamuk tersebut juga tampak 2 garis melengkung vertikal di bagian kiri dan kanan yang menjadi ciri dari spesies ini. Maka dipastikan ini bahwa Aedes aegypti. Untuk sampel nyamuk yang kedua dan ketiga masuk ke dalam genus Culex dengan spesies Pipiens jantan karena dapat dilihat dari segi fisiknya perbandingan panjang proboscis dengan palpusnya itu kurang lebih 1/4 sampai 1/5. Terus sersi pada abdomennya juga tidak menonjol, memiliki polifili dan sisik pada sayapnya juga simetris. Nah, nyamuk ini juga sering disebut dengan jenis nyamuk rumah karena mereka sering banyak ditemukan di area perumahan dan juga berkembang biaknya itu di kolam-kolam air atau sungai yang dekat dengan rumah. Untuk sampel nyamuk yang terakhir masuk ke dalam genus Anopheles di mana dapat dilihat dari ciri fisiknya ujung abdomennya itu meruncing, terus juga tidak memiliki polifili, sisik pada sayapnya juga simetris, skutelumnya juga dengan satu lobo saja, dan habitat ditemukannya nyamuk ini juga di tempat yang bersih dan tidak tercemar. Jadi dapat disimpulkan spesies nyamuk yang ada di tempat tinggal yaitu di Kabupaten Brebes adalah genus Aedes aegypti, Culex, dan Anopheles. Di Kabupaten Brebes, masalah penularan penyakit akibat vektor masih menjadi masalah utama seperti demam berdarah, kaki gajah atau filariasis, dan penyakit chikungunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.